Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Zahra. Di video kali ini akan menjelaskan tentang gangguan mental atau yang biasa kita sebut dengan mental disorder. Jadi, mental disorder itu adalah kondisi kesehatan yang mempengaruhi pikiran, perasaan, perilaku, suasana hati, dan kombinasi di antaranya. Dalam undang-undang kita yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, di situ sudah dimaknai bahwa kesehatan jiwa itu merupakan bagian dari kesehatan, dan upaya untuk mencapai kesehatan jiwa secara optimal itu harus dilakukan secara promotif, preventif, kuratif, dan juga rehabilitatif, baik dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat. Saya akan menjelaskan tentang salah satu bentuk gangguan mental, yaitu tentang skizofrenia. Skizofrenia ini adalah gangguan jiwa kronis yang mana pengidapnya itu akan mengalami halusinasi, delusi, kekacauan dalam pikirannya ataupun dalam perubahan sikapnya. Ada dua fase yang menandai munculnya diagnosis terhadap skizofrenia. Yang fase pertama itu disebut dengan fase promoral. Jadi dalam fase ini itu ditandai dengan berkurangnya minat dalam aktivitas sosial dan meningkatnya kesulitan dalam memenuhi tanggung jawab pada kehidupannya sehari-hari. Seperti pada awalnya itu mereka itu kurang peduli akan penampilannya. Contohnya seperti mereka itu tidak mandi secara teratur, mereka menggunakan pakaian yang sama secara berulang-ulang, dan seiring waktu perilaku mereka itu semakin aneh dan juga eksentrik. Pembicaraan mereka juga semakin tidak jelas dan juga semakin melantur. Jadi pada tahap ini akan terjadi perubahan yang secara bertahap sehingga hanya sedikit perhatian dari orang-orang di sekitarnya. Lalu memasuki fase yang kedua, yaitu adalah fase residual. Pada fase ini mereka tuh terganggu oleh perasaan apatis mereka yang dalam, seperti kesulitan berpikir dengan jelas dan juga mereka itu menyimpan ide-ide yang tidak biasa. Seperti contohnya itu mereka meyakini adanya telepati. Nah, pola perilaku seperti ini tuh mempersulit individu yang mengalami skizofrenia untuk memenuhi peran sosialnya. Pengidap penyakit skizofrenia ini tidak bisa membedakan antara dunia nyata dan juga halusinasi. Jadi, perilaku mereka itu mungkin sangat aneh dan juga sangat mengejutkan bagi kita orang biasa, dan dikhawatirkan salah satu tindakan berbahayanya itu pengidap skizofrenia ini bisa melakukan bunuh diri. Dilansir dari website Humas Polri, Kompas, dan juga Warta Kota Live bahwa ada tersangka pembunuhan yang berinisial AA berusia 26 tahun yang menyebabkan kematian korban berinisial FD yang berada di dekat Mall Tanjung Duren, Jakarta Barat. Tersangka itu telah didiagnosis mengidap skizofrenia paranoid. Jadi setelah mendapat hasil pemeriksaan kesehatan mental tersangka ini oleh dokter forensik psikiater dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur, Kapolres Metro Jakarta Barat itu mengatakan bahwa tersangka itu didapati sedang mengidap gangguan jiwa berat yang dalam istilah kedokteran itu disebut dengan skizofrenia paranoid. Menurut Kapolres, pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku itu merupakan bagian dari gejala gangguan jiwa yang sedang dialaminya. Seperti pelaku itu sering berbicara sendiri, berhalusinasi, dan juga memberikan keterangan yang berubah-ubah. Oleh karena itu, dokter itu menyarankan agar tersangka pembunuhan ini mendapatkan perawatan yang lebih intensif lagi dari psikiater dan juga memerlukan pengawasan yang lebih ketat lagi. Dan setelah diteliti, berdasarkan keterangan dari keluarga tersangka ini, telah terungkap bahwa memang tersangka itu telah lama menunjukkan perilaku yang aneh. Dalam 6 bulan terakhir itu, pelaku itu sering berperilaku aneh dengan berhalusinasi dan juga memberikan informasi-informasi yang bahkan dianggap oleh ibu maupun adik-adiknya itu tidak masuk di akal. Dan tragedi pembunuhan ini itu terjadi pada hari Selasa pagi tanggal 26 bulan September 2023. Kronologi kejadiannya itu telah dijelaskan oleh Kapolres bahwa tersangka itu telah menunggu di lokasi kejadian itu sebelum menggorok leher korban dengan menggunakan sebilah pisau. Jadi setelah dibuntuti di tempat kejadian perkara, tersangka itu tiba-tiba langsung membekap mulut korban dari belakang dengan menggunakan tangan kiri, sementara tangan kanannya itu memegang pisau dan langsung menggorok leher korban. Korban kemudian tergeletak
di atas aspal dalam keadaan bersimbah darah. Setelah melakukan kejahatan tersebut, tersangka itu mencoba untuk melarikan diri, namun berhasil ditangkap oleh petugas keamanan yang ada di dekat mal itu. Lalu pelaku itu telah ditahan di Polsek Tanjung Duren. Jadi dalam kasus ini, polisi itu merujuk pada pasal 44 ayat 1 KUHP yang berisi barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya itu cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit itu tidak dipidana. Namun sebelumnya AA itu atau tersangka itu telah dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Jadi dapat kita simpulkan bahwa orang yang mengidap gangguan jiwa seperti skizofrenia ini sangatlah berbahaya bagi kehidupan sehari-harinya, baik bagi dirinya sendiri ataupun orang lain. Karena itu tadi bisa menyebabkan salah satu tindakan berbahaya, yakni pembunuhan seperti yang sudah saya jelaskan pada kasus tadi. Itulah tadi penjelasan singkat saya tentang apa itu mental disorder dan juga salah satu bentuk dari mental disorder, terutama skizofrenia. Semoga apa yang telah saya jelaskan dalam video kali ini bermanfaat bagi kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.